Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nur Aini dan teman saya Nova Tirta Rataba. Di sini kita akan membuat sebuah video tutorial langkah-langkah untuk melakukan hosting dan mengkoneksikan database untuk aplikasi website yang sudah kita buat. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Jadi langkah yang pertama itu kita mau mengakses website hostingnya. Di sini kita klik Infinity Free. Nakontak ba? Di sini. Oke. Jika websitenya sudah muncul, kita klik yang paling atas. Kita login. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, karena sebelumnya sudah dipraktekkan dalam praktikum 12, tapi sekarang kita akan membuat akun terlebih dahulu. Nah, karena di sini ada beberapa yang prabayar, kita pilih saja yang free. Kita klik create now. Terus di sini websitenya memverifikasi apakah kita bot atau orang. Di sini ada domain name-nya, di sini ada subdomain dan domain extension. Di sini subdomainnya kita kasih nama praktikum saja. Terus kita pilih subdomainnya. Pilih yang ini aja, Infinity Free IO. Di situ kita cek. Makan. Di sini ada informasi lebih lanjutnya. Kita cek passwordnya. Jadi ini password untuk akunnya ya. Di sini ada email passwordnya. Kita pilih yang I approve. Yang lainnya tidak usah diubah saja. Dan ini untuk akun labelnya kita jika tampilannya sudah seperti ini, kita ke file manager. Kita sudah ada ini, kita ke file dulu, kita cari file yang ingin dikompres. Kita buka Laravel. Nah, kita cari yang tugas menu semua praktikum. Kita klik kanan. Di situ kita kompres itu ini. Kita kompres ke zip file, karena kalau bukan zip file tidak akan. Nah, ini sudah ada zip filenya. Kita kembali lagi ke file manager. Kita cari file yang paling atas. Kita klik dua kali. Di sini ada muncul dua file. Kita hapus saja karena file ini tidak digunakan. Kita hapus saja. Kita delete. Jika sudah kosong seperti ini, kita upload zip dan ekstrak. Di sini kita choose file, kita cari file
file yang sudah kita kompres menjadi zip file. Kita upload dan ekstrak. Jika filenya sudah terupload, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Kita pilih checklist semua. Tapi untuk tugas menu semua praktikum labnya kita unchecklist. Situ kita pilih more dan habis itu kita move. Klik 2 kali root. Kita pilih admin. Di situ kita move. Jika semua filenya sudah termove, kita lanjut untuk mengumpulkannya ke dalam database. Nah, baik, setelah semua file sudah di-move, lanjut kita akan mengkoneksikan file project ini dengan database kita. Kita masuk ke tampilan overview, terus kita klik MySQL database. Kita klik ini, terus kita create database. Sebelumnya kita aktifkan dulu Laragon kita tempat kita menyimpan database yang sudah kita buat. Kita open, terus kita mulai dan klik database, panel database. Nah, setelah masuk seperti ini, di sini database yang akan kita gunakan itu database akademik. Nah, di sini ada 2 database, ada 2 table, yaitu mahasiswa dan nilai mahasiswa. Selanjutnya teman-teman bisa ekspor database ini. Kita klik database-nya, terus kita klik ekspor. Nah, kemudian kita klik ekspor lagi. Nah, di sini sudah muncul karena sebelumnya saya sudah mengekspor database ini, maka di sini tampil akademik 1 dan 2. Dan yang sebenarnya database yang akan saya gunakan itu hanyalah database yang pertama yang sudah saya ekspor sebelumnya. Setelah itu kita lanjut masuk ke tampilan hostingnya, terus kita klik ini ke database. Lalu kita masukkan database yang sudah kita ekspor tadi. Kita masukkan namanya. Di sini nama database saya tadi yaitu akademik. Lalu kita klik create database. Kita tunggu proses membuat database-nya. Nah, di sini sudah ada itu database akademik, yang dimana MySQL username-nya itu ini, lalu ada password dan hosting name-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke file manager kita dan cari folder file project kita yang menggunakan database. Nah, di sini file project saya yang menggunakan database itu ada di praktikum 10 dan 11. Kita masuk di praktikum 10 dulu. Nah, di sini kedua folder latihan dan tugas ini menggunakan database. Kita cari file koneksinya. Nah, ini ada file koneksi, kita klik. Kemudian kita ganti di sini MySQL Connect-nya menjadi MySQL Connection Database yang database yang sudah kita buat tadi di aplikasi hostingnya. Pertama kita ganti dulu username-nya. Di sini username yang saya gunakan untuk di localhost itu adalah root, kita ganti jadi username yang dari hosting. Terus kita ganti juga passwordnya, ini passwordnya kita salin saja, lalu kita ganti. Lalu kita juga ganti untuk MySQL hosting name-nya. Ini kita ganti jadi hosting dari MySQL host name-nya. Terus kita juga ganti database name-nya yang sudah dibuat, yaitu
kita ganti akademik ini jadi ada tuliskan yang sudah kita buat di aplikasi hosting. Sebelumnya kita bisa copy terlebih dahulu sintaks PHP untuk mengkoneksikan ke database karena listing ini juga yang akan kita gunakan di file koneksi lainnya yang ada di folder lain. Kita copy lalu kita save and close. Lalu kita cari lagi folder yang yang menggunakan database di file project yang akan kita hosting. Di sini sudah, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita cari lagi folder yang akan kita ganti. Kita cek. Nah, di sini tadi yang sudah kita rubah. Tugas kita cari file koneksi. Nah, di sini kita ganti, kita tinggal salin saja yang sudah tadi kita copy seperti ini, lalu kita save lagi, lalu kita cari lagi folder yang lain di folder praktikum 11. Nah, di tugas koneksi kita ganti sistem koneksinya, save lagi. Ini sudah tadi kita cek di latihan. Nah, di sini belum terganti, kita ganti lagi. Nah, seperti ini. Semuanya sudah kita ganti listing koneksinya dengan koneksi dari lokal hosting yang sudah disediakan. Setelah itu kita cek. Kita bisa cek setelah itu kita bisa cek website kita apakah sudah terhosting atau belum. Kita cek. Nah, ini kita salin domainnya, terus kita buka tab browser baru. Tampil 40 forbidden, itu artinya hosting belum membaca folder yang kita masukkan tadi, karena di bagian folder paling luar folder itu tidak ada file index. Jadi sebenarnya ini sudah ada file HTML, tetapi dia namanya bukan file index HTML. Jadi kita perlu ganti dulu nama filenya jadi index HTML. Kita rename, kita klikkan, terus kita rename, terus kita ganti di sini jadi index. Nah, di sini sudah terganti. Kita coba refresh. Copy domainnya, paste di browser. Nah, di sini sudah muncul. Karena jadi teman-teman harus memastikan bahwa di luar folder yang sudah kita move itu harus ada file index. Jika tidak ada file index atau nama file HTML-nya berbeda bukan index, itu tidak akan dibaca oleh hosting. Jadi harus ada file yang bernama index HTML. Nah, di sini sudah project yang sudah saya hosting itu sudah muncul di sini. Ini sudah terbaca dan bisa ditampilkan secara online siapapun yang memiliki link website saya ini, itu http://infinity.io.
Di sini kita bisa cek apakah semua sudah berfungsi. Di sini sudah muncul. Nah, untuk hosting gratis itu memang loadingnya cukup lama, tergantung juga dari jaringan yang digunakan. Kita cek yang lain. Nah, di sini sudah muncul. Kita cek di praktikum seperti yang menggunakan database. Nah, di sini sudah muncul. Sepertinya di sini daftar datanya belum muncul, sepertinya dia belum membaca koneksi dari database. Dia belum terkoneksi dari tabel data yang ada di database. Kita cek dulu. Coba tambah data. Jangan target sampai gajian itu di sini. Kita cari masalahnya ada di mana. Orang yang bocor kasih, bocor yang bocor kasih. Target gajian. Nah, di sini tidak muncul tampilan apapun, berarti ada masalah di koneksi yang tadi kita buat. Kita cek lagi. Nah, di sini saya sudah menemukan permasalahannya karena data yang tidak tampil di aplikasi yang sudah kita hosting ini karena kita belum mengimpor database-nya di phpMyAdmin yang ada di aplikasi hosting. Jadi kita harus import terlebih dahulu. Kita klik phpMyAdmin. Nah, di sini kita import database kita. Nah, di sini kita cari file database-nya yang sudah kita download tadi. Nah, ini database-nya, terus kita open, terus kita klik. Nah, di sini sudah berhasil, database-nya sudah berhasil diimport. Selanjutnya kita cek kembali tampilan aplikasi website kita, apakah sudah bisa terhubung atau terkoneksi dengan database. Kita refresh aplikasi website. Kita cek lagi tampilan yang menggunakan database, apakah sudah tampil datanya. Di sini baris datanya sudah muncul, berarti database-nya sudah berhasil terkoneksi. Nah, kita coba lakukan edit data, apakah sudah berfungsi dengan baik. Kita update datanya. Nah, di sini sudah berhasil terupdate. Coba kita hapus datanya. Nah, sini sudah terhapus, berarti database kita sudah terkoneksi dan berfungsi, dan CRUD-nya sudah berfungsi dengan sangat baik. Baik, itu saja tutorial dari kami untuk langkah-langkah hosting aplikasi website yang sudah kita buat dengan koneksi database. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.